Baik, shalom teman-teman. Kembali dengan Mama Bram. Kita belajar 10 menit ya firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasal 24 ayat 50 dan 51 ya, 2 ayat saja. Di sini berikutnya berbicara tentang kenaikan Yesus. Jadi baru minggu lalu kita sudah mengadakan hari kenaikan Tuhan Yesus setelah Paskah pada bulan April. Yesus melewati satu ujian berat dengan Paskah yang kita sudah tahu bahwa Yesus harus dikhianati, kemudian dijual, dan kemudian disalibkan, mati, lalu dikuburkan, dan pada hari ketiga dia bangkit ya. Jadi setelah dia bangkit, minggu lalu kita mengadakan hari kenaikan bertepatan dengan 50 hari atau hari Pentakosta. Dan di sini kita belajar tentang hari kenaikan Tuhan Yesus. Ayat yang ke-50 dia berkata bahwa lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania ya. Jadi ada satu tempat dekat Betania. Di situ di luar kota pada saat itu Yesus berada. Tempat ini di luar kota. Jadi kalau kita lihat cerita ini berarti Yesus berada di dalam kota dan Yesus mengadakan satu kegiatan di luar kota bersama para muridnya sebelum hari kenaikannya. Jadi setelah Paskah Yesus mengadakan satu kegiatan di luar kota. Kemudian di sana kegiatan yang dilakukan adalah kita lihat titik, kemudian disambung di situ dia mengatakan di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Jadi sampai di Betania kegiatan yang Yesus lakukan adalah mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Jadi Yesus mengangkat tangan lalu memberkati mereka. Kenapa Yesus memberkati mereka teman-teman? Karena Yesus akan segera terangkat. Nah, ketika Yesus terangkat, pasti mereka sendiri dalam pelayanan. Nah, fisik Yesus terangkat, tetapi Roh Kudus, Roh Yesus telah diberikan kepada para murid-murid dengan berkat yang dilakukan saat di Betania itu. Nah, sebagai satu kesaksian nyata yang saya sering lakukan di dalam persekutuan doa saya itu namanya persekutuan doa Elim ya teman-teman. Jadi saya kalau mau mengadakan KKR di satu tempat atau memang mau mengadakan penyerdikan kuasa setan atau bakar obat dukun di satu tempat, saya akan sebelum berangkat saya akan meminta pendeta atau teman-teman hamba Tuhan yang lebih senior untuk mendoakan saya dan para tim dan memberikan kuasa kepada saya dan para tim untuk mengadakan pelayanan. Dan tak lupa juga saya mengajak teman-teman pelayan yang lebih senior yang bisa satu partner untuk berangkat sama-sama. Nah, apa yang diadakan sebelum berangkat itu, saya akan mencari satu tempat yang bisa dijangkau bersama dengan teman-teman dan teman yang saya undang itu mengadakannya dalam satu rekreasi, apakah di pinggir pantai atau di luar kota atau di dalam kota atau di kampung. Satu tempat yang kita lihat dan bisa sejuk nyaman, disitulah saya akan minta dilayani. Jadi rekreasi ini disertai dengan pelayanan seperti Yesus mengadakan rekreasi bersama teman-teman ya. Kita melihat Lukas pasal 24 ayat ke-50 itu Yesus mengadakan, kita anggap saja Yesus mengadakan satu rekreasi ya, atau satu istilahnya kita mengisi libur
Dan Yesus mengadakannya di dalam suatu kegiatan di luar kota. Jadi kenapa? Karena Yesus mengadakan kegiatan itu dengan rekreasi supaya terhibur ya. Nah, ketika kalau saya meminta pelayanan kepada para pendeta untuk berangkat pelayanan, diadakan yang satu rekreasi, teman-teman diberi tumpuan tangan, diberi kuasa ketika nanti di tempat pelayanan dalam pembakaran obat atau dalam pengartikan kuasa setan dalam acara mendamaikan yang bertikai. Karena kadang-kadang kita diundang, satu karena bikin KKR, dua karena mungkin keluarga itu lagi bisa 20 tahun, 10, 5, 1, atau lagi rencana mau berpisah, atau dia seorang dukun dan ingin mau bertobat, mau lepaskan dukunnya karena menurut dia sudah tidak berfungsi. Maka sebelum berangkat yang kita lakukan adalah puasa, kemudian meminta pelayanan dari para senior yang lebih punya kuasa lebih tinggi. Nah, hal ini diarahkan yang satu rekreasi, maksudnya supaya kita tuh enjoy, kita tuh senang, kita tuh mengadakan pelayanan nanti dalam keadaan sukacita. Nah, Yesus di sana mengangkat tangannya dan memberi kuasa. Kemudian mengangkat tangan dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ya, jadi seketika Yesus telah mengangkat tangan untuk memberkati mereka, diberikan berkat kuasa untuk melayani, diberikan Roh Kudus untuk melayani, diberikan kekuatan kemampuan untuk melayani. Setelah itu, seketika itu, setelah Yesus memberikan berkat itu kepada para murid-murid, seketika itu juga Yesus terangkat ke surga. Berarti Yesus langsung terangkat ke surga. Menurut cerita ini, Yesus seketika itu juga terangkat ke surga. Jadi kalau kita ikuti cerita ini, yang ayat yang 52 ya, di situ berkata bahwa mereka sujud menyembah kepadanya. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Jadi seketika Yesus terangkat, mereka lalu sujud menyembah, kemudian mereka kembali ke Yerusalem atau tempat pelayanan mereka dengan sukacita. Nah, supaya kita paham bahwa ketika kita diberi kuasa untuk melayani dan Yesus tidak bersama-sama dengan kita, hanya Rohnya yang bersama dengan kita, artinya Yesus sudah memberikan kekuatan, kuasa kepada kita, sehingga kita harus merasa dipenuhi oleh kuasa Tuhan, dan kita merasa sudah bersama dengan Tuhan, walaupun fisik Tuhan tidak ada, tetapi Roh Tuhan yang ada pada kita besar, dahsyat, karena Dia sudah memberikan berkat kepada kita dengan kuasanya, sehingga kita mulai belajar beriman ketika fisik Yesus sudah tidak ada karena sudah terangkat ke surga, tetapi Roh Kudus yang Dia tinggalkan besar kuasanya dalam diri kita, sehingga dalam pelayanan, contohnya seperti yang saya lakukan, saya mengadakan pelayanan di daerah-daerah, di tempat-tempat di mana kita diminta. Kita jalan tim saja, tetapi dalam iman kita merasa bahwa kita pergi bersama-sama dengan Tuhan, walaupun secara nyata, secara kasat mata kita
tidak ada Tuhannya, tetapi dalam roh kita percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Sehingga ketika kita sampai sana melayani, jemaat yang melihat kita seolah-olah Tuhan yang datang. Makanya saya selalu tekankan kepada teman-teman yang pergi melayani bersama dengan saya, harus jaga sikap